Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali di dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 12 Desember 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123, Selamat, Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca merenungkan sabdamu. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 29. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 29. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, seorang murid biasanya akan mencontoh, akan meniru, meneladani guru yang menjadi panutan di dalam hidupnya. Ada kisah seorang yang bernama Gus Pur. Gus Pur ini adalah seorang yang meneladani kehidupan Gus Dur. Gus Pur ini sejatinya adalah seorang dokter. Tetapi karena dia sangat mengagumi Gus Dur, maka kemudian dia meniru apa yang dilakukan oleh Gus Dur. mulai dari cara Gus Dur berpakaian,
mulai dari gerak-gerik Gus Dur, bahkan sampai ucapan Gus Dur pun ditirukan. Ucapan Gus Dur yang familiar barangkali kita masih ingat, dia selalu mengatakan, gitu aja kok repot. Nah, saudara, suatu hari di acara Kick Andy, baik Gus Dur dan keluarganya dan Gus Pur ini dihadirkan. Mereka diwawancarai oleh Andi Noya dan kemudian dalam sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Sinta Nuriyah, Andi Noya mengatakan, Bu Sinta, menurut Ibu apakah Gus Pur ini mirip dengan Gus Dur? Maka Bu Sinta menjawab, iya, Gus Pur ini memang mirip Mas Dur. Nah, itu panggilan sayangnya Sinta Nuriyah kepada Gus Dur, memanggil dengan nama Mas Dur, Mas Abdurrahman. Tetapi ada satu yang tidak bisa ditirukan, ya mungkin itu sangat pribadi, yang mengerti adalah Ibu Sinta Nuriyah. Dan tentu saudara-saudara, itu menjadi satu kenyataan betapapun kita bisa menirukan seseorang atau menirukan sesuatu tetapi tidak bisa sempurna. Mirip mungkin, serupa iya, tetapi tidak bisa menjadi sama. Nah, saudara, sebagai murid Kristus kita pun dicipta oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus, ada satu rancangan, ada satu desain, ada satu tujuan agar hidup kita dikatakan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tentu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan saudara, di ayat 29, di sana dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan dalam hidup kita yang menjadi tugas kita yang mestinya kita upayakan terus adalah agar di dalam kehidupan kita, keimanan kita kepada Tuhan Yesus itu, agar kita memiliki satu keserupaan dengan Dia. Keserupaan dalam hal apa? Tentu dalam kualitas atau mutu kehidupan kerohanian kita. Kualitas kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti Kristus di dalam kasih-Nya, kita pun mestinya memiliki kualitas yang sama seperti Dia. Itu baru dikatakan kita menjadi serupa dengan Dia. Ada dua hal paling tidak di dalam kasih-Nya itu yang perlu kita miliki agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Yang pertama, di dalam kasih-Nya, Kristus itu rela berkorban untuk kita orang yang dikasihinya. Saudara, ketulusan kasih Kristus itu menjadi role model bagi kita ketika kita mengaktualisasikan kasih kita, baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, maupun kepada sesama. Kepada Tuhan jelas sekali kasih kita kepadanya itu sebagai respon karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kepada diri kita sendiri, karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun perlu mengasihi diri kita, memberikan apa yang dibutuhkan oleh diri kita, jiwa kita, memberikan apa yang sebetulnya dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengasihi sesama, memberikan kepada sesama, berlaku kasih dan keadilan, mengupayakan itu seperti apa yang kita upayakan yang terbaik untuk diri kita. Itu artinya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka saudara, pada bagian ini kualitas yang sama itu yang ditekankan.
kualitas yang sama itu yang semestinya kita praktekkan, baik untuk Tuhan, yang kita berlakukan untuk diri kita sendiri, apakah juga kita berlakukan kepada orang lain? Kalau untuk diri kita kualitasnya jempolan, kualitas yang terbaik, apakah untuk sesama, untuk saudara kita juga sama? Atau yang remah-remah, yang sisa, yang KW? Seharusnya tidak. Mengasihi sesama berarti juga seperti Kristus berkorban untuk kita. Kita pun mestinya juga rela berkorban untuk mereka, memperjuangkan kasih dan keadilan itu bagi mereka. Maka dari bagian ini terutama kita ingin belajar untuk diri kita sendiri. Apakah dalam kasih kita untuk diri kita sendiri, kita juga benar-benar mempersiapkan diri di minggu-minggu Advent ini untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kehadiran yang pertama pada peristiwa Natal itu adalah kehadiran yang mendatangkan sukacita, karena Yesus hadir untuk menyatakan kabar gembira, jalan keselamatan, penebusan yang diawali dari peristiwa kelahiran. Tetapi tentu nanti kehadiran Yesus yang kedua kali, setelah ia menganugerahkan keselamatan bagi kita, menganugerahkan iman bagi kita, maka kehadirannya yang kedua kali adalah ia akan melihat apakah kita setia mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Maka di minggu-minggu Advent ini bagaimana kita memeriksa diri kita, sama seperti Yesus yang telah berkorban karena kasihnya kepada kita. Apakah kita juga rela berkorban ego kita? Kita berkorban pementingan atas diri sendiri. Kita mengorbankan apa yang tidak dicinta Tuhan agar kita mengutamakan Tuhan. Apakah kita juga berani di dalam rangka minggu-minggu Advent menyambut Tuhan itu mengorbankan hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian, supaya kita benar-benar menjadi orang yang layak. Dan apakah hanya untuk diri kita sendiri? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita juga mengajak mereka, ayo ini sudah memasuki minggu Advent, mari kita diingatkan oleh Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita sebagai keluarga, kita boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Saudara, kalau kita mengasihi sesama, maka itu menjadi bagian yang harus kita lakukan, termasuk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, saudara, di dalam kasihnya Yesus rela mengunjungi kita yang berdosa. Dan kunjungan Allah itu adalah sebuah perkara yang ajaib, karena melalui Yesus kelahirannya itu menimbulkan ketakjuban yang luar biasa. Bagaimana Yesus itu lahir dari seorang anak darah yang disebut Maria dan terlahir di kandang yang hina. Seorang raja, seorang Mesias, seorang yang penuh dengan kemuliaan, tetapi ia rela menjumpai manusia yang penuh dengan kehinaan ini, lahir di kandang yang penuh dengan kesederhanaan. Maka sikap Tuhan guru kita Yesus itu mestinya menjadi sebuah teladan bagi kita. Bagaimana kita pun di dalam menghadirkan diri kita, menyatakan kasih kita itu kepada sesama. Apa itu? Di dalam keringkihan, kerapuhan kita, kesadaran kita sebagai orang berdosa, kita pun memberi ruang kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bersalah, kepada orang yang lemah, dengan sikap yang penuh penghormatan dalam pengertian menerima mereka, memberi ruang kepada mereka, menolong mereka untuk mereka menemukan jalan kepada pertobatan. Kita tidak menjauhi mereka, kita tidak menghakimi mereka, tetapi justru kita harus merangkul mereka, sama seperti Yesus yang merangkul kita
Dia hadir di kandang yang hina. Bukankah kandang yang hina, yang kotor, yang bau itu adalah ibarat kehidupan kita yang penuh kenajisan, kecemaran dan dosa. Kehidupan yang tidak layak, tetapi Allah mau mengunjungi dan singgah di dalam kehidupan kita. Maka saudara, peristiwa Natal mengingatkan kepada kita betapa kasih yang mulia itu, kasih Yesus itu adalah kasih yang membasuh, memurnikan, membersihkan kehidupan kita yang penuh dengan lumpur dosa itu. Yesus datang untuk menolong kita keluar dari kekelaman dosa itu, dari lumpur dosa itu, supaya hidup kita layak, supaya hidup kita bersih, supaya hidup kita menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, dalam bagian itu sebetulnya kita boleh bersyukur karena tindakan Allah yang kita responi di dalam iman kepada Yesus itu yang menyebabkan kita seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 12, kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang di dalam bagian ini tadi kita kemudian diberi privilege, keistimewaan, kita disebut sebagai saudara. Bahkan dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka kalau di dunia kita punya saudara, punya kakak, punya adik, punya saudara-saudara, tapi dalam relasi kita dengan Kristus, Kristus pernah bersabda di dalam Markus pasal 3 ayat 33 sampai 35, yang disebut saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Itu adalah saudaranya Yesus. Maka kalau Roma 8 ayat 29 mengatakan Yesus ia menjadi saudara dari antara banyak saudara, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Semoga dengan meneladani kasih-Nya kita termasuk golongan yang melakukan kehendak Bapa itu, sehingga kita disebut sebagai saudara bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, Natal sebentar lagi tiba. Mari kita menyambut Yesus Sang Raja Damai itu dengan terus memberi diri kita, menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak-Nya, agar kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, anak Allah itu, agar hidup kita menjadi kesukaan bagi Allah. Dan di atas semuanya itu, supaya nama Tuhan dipuji, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan, sama seperti saat kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menyambut hari Natal, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun 2023. Kami bersama dengan Tuhan, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan menolong setiap kami untuk melewati bagian-bagian kehidupan kami. Ya Tuhan, menyambut hari Natal di minggu-minggu Advent ini, kami memohon kepada Tuhan, kiranya kami dapat menyambut Tuhan dengan kelayakan hidup yang pantas bagi Tuhan. Biarlah kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami boleh menyambut Tuhan, dan kepada kami Tuhan boleh menganugerahkan anugerah sebagai saudaramu. Saudaraku yang terkasih, masukilah dan jalanilah kehidupan hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Biarlah jemaat yang sakit disembuhkan, yang kekurangan boleh dicukupkan, mereka yang bersedih hati boleh Tuhan hibur, dengan penuh sukacita boleh menyambut Natal
dengan penuh kegembiraan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menyertaimu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat menyambut Natal, Tuhan menyertai kita. Selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat. Shalom.